lagi sama saya Kak Siska. Kakak akan melanjutkan persiapan UN yang kemarin udah kakak bahas 1 sampai 8. Nah, yang sekarang kakak akan membahas nomor 9. Oke, saya akan membahas nomor 9. Perhatikan adik-adik. Nah, kelihatan nggak? Pasti kelihatan. Nomor 9, perhatikan gambar stratifikasi pada masyarakat berikut. Nah, ini ada bagan seperti ada 1, ada 2, ada 3. Nah, di keterangan di sini, nomor 1 itu adalah sebagai raja, nomor 2 itu adalah bangsawan, nomor 3 itu rakyat biasa. Kita lihat, apa sih pertanyaan di sini? Faktor yang sangat dihargai pada masyarakat dan menjadi dasar lapisan sosial adalah, nah, kuncinya di dalam sosiologi ini ada lapisan sosial. Dan juga di sini udah dikatakan dia di dalam stratifikasi sosial, bukan diferensiasi sosial. Nah, kita lihat dari stratifikasi. Ingat nggak adik-adik? Apa tuh stratifikasi sosial? Wah, pasti ingat adik-adik. Nih, stratifikasi sosial itu adalah perbedaan status dalam masyarakat yang melalui kelas-kelas sosial. Nah, kelas-kelas sosial nih yang secara bersifat apa ya? Bersifat apa adik-adik? Vertikal atau horizontal? Benar, dia bersifat vertikal. Nah, kenapa dia bersifat vertikal? Itu dia bertingkat. Ada kelas-kelas sosial. Nah, kelas sosial itu ada kelas atas, menengah, dan bawah. Yang horizontal itu apa adik-adik? Itu adalah diferensiasi sosial. Dalam stratifikasi sosial itu yang membedakan kelas-kelas sosial apa aja? Di sini ya, nggak muat sama. Kekuasaan, kekayaan, kedudukan itu dikenal apa? Kita status. Oke. Status. Nah, inilah perbedaan antara kalau stratifikasi di dalam stratifikasi. Ada yang ingat nggak sifat-sifat stratifikasi? Ini kita bagian sifat-sifatnya. Sifat-sifat stratifikasi sosial. Nah, sifat-sifat stratifikasi sosial itu dia ada 3. Ada tertutup, ada terbuka, ada campuran. Oke. Ada tertutup, ada terbuka, ada campuran. Kalau tertutup ini, masyarakat itu tidak bisa terjadinya mobilitas sosial. Kenapa? Seperti apa dia? Seperti raja, bangsawan, itu yang tertutup. Dia tidak bisa pindah statusnya atau kedudukannya jadi rakyat biasa. Dia tetap berdasarkan keturunan. Benar. Kalau terbuka, dia bebas, ya. Mau tinggi kah, mau menengah kah, mau rendah kah, dia bebas terbuka. Di mana dia? Kenapa dia bersifat terbuka? Melalui apa dia? Kenapa dia bebas atau terbuka? Itu melalui kisah pendidikan dan usaha sendiri. Contoh dengan usaha sendiri atau dengan pendidikan. Itu adalah di dalam stratifikasi terbuka. Terbuka itu bebas, ya. Tergantung usaha kita sendiri. Kalau pengen kita jadi kaya, ya udah, kita harus gigih dan giat, tekun. Makanya status kita akan terbuka. Bisa kita jadi kaya, bisa menengah, bisa bawahan. Kalau campuran ini adalah kombinasi antara tertutup dan terbuka. Kenapa dia? Contoh, kenapa dia dikatakan kombinasi? Ketika kamu orang bangsawan, kamu
pergi ke luar negeri, tapi kamu tidak bisa dikatakan itu raja lagi, tapi kamu bisa dikatakan rakyat biasa. Itu dikatakan dengan campuran. Kombinasi antara terbuka dan tertutup. Nah, kita lihat. Udah ya, udah kakak terangin ini. Kita lihat soalnya. Perhatikan gambar stratifikasi pada masyarakat berikut. 1, 2, 1 itu raja, 2 itu bangsawan, 3 itu rakyat biasa. Faktor yang sangat dihargai pada masyarakat dan menjadi dasar lapisan sosial adalah A. Kelahiran dan keterampilan. Nah, kita lihat ada di sini kelahiran yang cocok dan keterampilan tidak, berarti ini tidak termasuk ke lapisan tersebut. Kehormatan dan kekayaan, kehormatan juga, tapi kekayaan tidak, karena dia tidak ada memutuskan kekayaan di sini. Ya, ini adalah apa? Statusnya kedudukannya beda ini. Kekayaan dan kekuasaan, ya enggak? Tidak juga, ini tidak, ini tidak. Ini kekuasaan dan keturunan, ini bisa jadi mendekati bahwa di ini raja itu berarti sifatnya keturunan. Bangsawan juga rakyat biasa, kalau dia tidak ada keturunan raja atau bangsawan, dia tidak bisa menjadi raja. Jadi dia biasa rakyat biasa. Ini bisa jadi ya. Kita lihat kekayaan dan keturunan. Kekayaan, kita lihat kekayaan. Benar dia kekayaan ini, tetapi kalau seandainya dia orang keturunan raja tapi dia tidak kaya, ini bisa juga dikatakan raja. Berarti dia jawabannya B, kekuasaan dan keturunan yang paling tepat. Oke? Gampang kan adik-adik? Nah, kita lanjut nomor 10. Nomor 10. Pada acara pentas musik terjadi percekcokan antara kelompok pemuda dan 2 desa akibat bersenggolan saat berjoget. Nah, ini perselisihan ini berlanjut hingga melibatkan seluruh warga masing-masing desa untuk menghindari bentrokan antara 2 desa tersebut. Maka aparat keamanan menutup jalan yang menghubungkan 2 desa dengan berkade kawat berduri dan menjaga yang ketat semua jalan masuk ke desa-desa tersebut. Melalui upaya ini diharapkan keduanya tidak bisa saling menyerang dan tidak terjadi tindakan anarkis yang akan berdampak merugikan kedua pihak. Kita lihat cara pengendalian konflik. Ilustrasi tersebut adalah, nah di sini adik-adik pasti udah pernah belajar tentang si konflik. Ini adalah belajar konflik. Konflik ini perselisihan, pertentangan, itu adalah pembahasan dari konflik. Nah di sini dijawab apa sih penyelesaian atau cara penyelesaian konflik? Ya, cara penyelesaian konflik. Nah, di sini adalah termasuk ke cara penyelesaian konflik. Ada segregasi. Nah, atau segregasi itu dikenal dari sosiologi. Kalau ini adalah perselisihan, bagaimana? Segregation. Segregation itu yaitu adalah usaha kebijakan pemisahan kelompok agar masyarakat kelompok itu tidak dipengaruhi bahwa dia yang paling kuat atau budaya yang paling kuat. Itu segregasi ini adalah usaha atau kebijakan. Oke, kebijakan apa tadi? Pemisahan kelompok. Benar. Nomor
bahwa dia menggunakan pihak ketiga, tetapi pihak ketiga harus mencari di mana titik tengah agar diselesaikan penyelesaian konflik tersebut. Kalau mediasi itu adalah cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, dia berdasarkan nasihat. Pihak ketiga itu hanya sebagai nasihat atau memberikan motivasi. Itu adalah mediasi tadi, nasihat. Pihak ketiganya, contoh ini Dedek, ketika suami istri mau berpisah, kalau bisa diselesaikan dulu, pasti mediasinya itu adalah orang tua atau paman. Nah itu dikasih mediasi. Nah dia dikasih nasihat dulu. Nah kalau suami apa? Dia mempunyai kekuatan seimbang. Dah. Itu adalah casual verb atau kejahatan senjata. Pernah dengar nggak kejahatan senjata? Pernah dengar, pasti dengar nih. Kejahatan senjata, apa itu kejahatan senjata? Persetujuan kedua pihak agar tidak saling menyerang. Nah pasti ada persetujuan antara dua pihak agar tidak menyerang. Kalau dia menyerang, kalau tidak ada persetujuan, pasti hancur kita. Berarti dia kejahatan senjata ini apa tadi? Peristiwa atau persetujuan kedua belah pihak apa tadi? Agar tidak saling menyerang. Benar. Nah, kita baca lagi. Pada acara pentas musik terjadinya percakapan antara kelompok pemuda dari dua desa akibat perseteruan saat berjoget. Perselisihan ini berlanjut hingga melibatkan seluruh warga masing-masing desa untuk menghindar bentrokan antara dua desa tersebut. Maka aparat keamanan menutup jalan yang menghubungkan dua desa dengan beri kode kawat berduri dan penjagaan yang ketat semua jalan masuk ke desa-desa tersebut. Melalui upaya ini diharapkan kedua tidak bisa saling menyerang dan tidak terjadi tindakan anarkis yang akan berdampak merugikan kedua pihak. Cara pengendalian konflik ilustrasi tersebut adalah segregation, ada conciliation, ada mediation, ada selamete, ada casual. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah segregation. Kenapa? Bahwa di sini dikutipkan pihak ketiga. Nah di sini nih antara dua desa tersebut, maka aparat keamanan menutup. Nah keamanan menutup jalan yang menghubungkan dua desa dengan beri kode kawat berduri dan menjaga yang ketat semua jalan masuk ke desa-desa tersebut. Melalui upaya ini diharapkan kemudian tidak bisa saling menyerang. Nah, di sini segregation ini adalah pihak ketiga itu memberikan kebijakan pemisahan kelompok. Jadi jawabannya adalah segregasi. Oke, adik-adik, kita lanjut sekarang nomor 11. Perhatikan ya adik-adik, di sini nih kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan pasti. Kalau nggak, dengar aja suara kakak ini. Oke, nomor 11. Karena sulit mencari pekerjaan yang diharapkan setelah lulus kuliah, Pak Nasir bekerja sebagai sopir taksi. Beberapa waktu kemudian melihat peluang usaha melalui jual beli online. Nih, jual beli online ya adik-adik. Pak Nasir menjadi pedagang online yang sukses. Nah, setelah menekuni kedua pekerjaan itu selama 2 tahun, akhirnya Pak Nasir berhasil memperoleh pekerjaan yang diimpikan. Nah, Nasir dia
Sebagai apa? Dia itu menjadi guru di sekolah. Karena itu di mata para tetangganya, Pak Nasir kemudian dikenal sebagai guru. Kita lihat ya, kita garis ini. Pedagang sekaligus sopir taksi. Berarti 3 ya. Dia dikenal berdasarkan ilustrasi di atas pekerjaan yang dilakukan seseorang merupakan. Nah, di sini adalah berarti bagian ini tidak ada konsep. Berarti ini analisis kita sendiri. Ini masuk ke bagian mana dia? Nah, kita lihat A, B, C, D, E sampai D. Identitas diri dalam masyarakat. Oke. B, sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. C, pedoman tentang cara mencari pekerjaan. D, arah dalam mengembangkan kewirausahaan. E, pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Nah, di sini B itu tidak ya, adik-adik. Kenapa tidak? Di sini jawabannya sarana untuk melihat kebutuhan masyarakat. Ini tidak ada ilustrasi itu, tidak memenuhi kebutuhan masyarakatnya. B, pedoman tentang cara mencari pekerjaan. Bisa jadi, tapi ini belum tepat adik-adik. Nah, sini arah dalam mengembangkan kewirausahaan. Bisa jadi, tapi ini belum tepat juga. Ini pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Ini tidak salah. Yang benarnya itu di dalam konsep sosiologi itu, ketika Pak Nasir pengen menjadi guru di sekolah, berarti jawabannya identitas diri dalam masyarakat. Kenapa dikatakan identitas diri masyarakat? Bahwa kualitas atau eksistensi ya, kualitas atau eksistensi ya, eksistensi diri, maaf. Nah, eksistensi ini apa? Dia memiliki suatu gaya pribadi yang khas. Itu dikatakan dengan identitas diri dalam masyarakat, bahwa dia pengen menjadi guru di sekolah. Makanya itu jawabannya identitas dalam masyarakat. Oke, itulah. Terima kasih.